Oke guys, sekarang kita lanjut ke part 2. Untuk yang belum nonton part 1-nya, boleh ditonton dulu deh, biar ceritanya bersambung. Kita beralih pada anak kecil bernama Neng yang mengurus ibunya. Pada pagi hari, 3 Sri Kandi seperti biasa sedang mengurus warga-warga yang sakit. Lalu Neng mendatangi mereka untuk meminta salah satu dari mereka mengurus ibunya di kampung. Namun Mbak Gendis menolaknya karena sebuah peraturan. Lalu datanglah Mila yang menanyakan kepada anak itu rumahnya di mana. Setelah mengobrol, Mila pun menyuruh Neng untuk kembali sore hari untuk menjemputnya. Ketika Puput mengurus satu pasien, tiba-tiba pasien itu kejang-kejang. Mbak Gendis membantu Puput dan menginstruksikan kepada mereka untuk mengambil obat-obatan. Ketika Mila mengambil obat, ternyata persediaannya telah habis. Akhirnya mereka semua pun keluar dan berkumpul untuk sama-sama mencari solusi. Neng pun menjemput Teh Mila. Kemudian mereka berjalan bersama untuk menuju ke kampung Neng. Di tengah perjalanan, Mila ingin ke toilet. Sampailah mereka di perkampungan Neng. Neng pun menyuruh Teh Mila untuk ke toilet. Mereka masuk ke rumah teman Neng, lalu Mila berjalan ke toilet. Sedangkan Neng melihat gambar yang dibuat oleh temannya. Nah loh, di belakang itu siapa? Neng mengikuti bayangan itu dan melihat di bawah meja ada tangan yang keluar. Nah loh, Neng sampai ngos-ngosan. Ketika dibuka ternyata kosong. Mila mendengar jeritan Neng. Ia langsung mendatanginya. Neng terdiam di bawah dan menunjuk ke arah dekat jendela. Di sana terlihat ada kaki. Mila berjalan perlahan mendekati jendela itu. Ternyata itu adalah Neng. Lah lo, yang tadi siapa? Tiba-tiba anak kecil yang menyerupai Neng tadi berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Mereka lari sekencang-kencangnya. Kita kembali pada Asep dan Deden. Deden yang sedang berusaha mencari sinyal untuk bisa menghubungi Mang Yusuf. Sedangkan si Asep sedang setor tunai, namun gak ada air. Haha. Si Asep pun meminta tolong pada Deden untuk membawakan air. Deden lalu menimba air. Namun pada timbaan yang kedua, ada keanehan di mana terasa berat. Deden pun terkaget-kaget dan lari. Si Asep kebingungan. Di tengah ia sedang menikmati stor tunai, terdengar teriakan Deden. Ternyata Asep pun lari berbirit-birit karena ia melihat sosok pocong. Mungkin dia nggak cebok kali ya. Lu pikir aja masa ada pocong cebok dulu. Mereka semua kembali berkumpul untuk saling berbagi cerita mengenai keanehan yang mereka alami. Udah 100%. Setelah mereka saling bercerita, Mbak Gendis pun menanyakan tentang Mila. Kita kembali pada Teh Mila yang tadi berlari bersama Neng akhirnya sampai di rumah Neng. Mila duduk untuk menenangkan diri. Di belakang terlihat ada seseorang. Kembali pada Mbak Gendis yang gelisah dengan keadaan Mila. Lalu Mbak Gendis memutuskan untuk menyusul Mila. Tetapi ia melarang Puput untuk ikut dengan mereka. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Puput sendirian. Puput mendengar suara ketukan. Ia mengecek ke tempat para pasien. Setelah dipastikan tidak ada apa-apa, Puput melanjutkan ke tempat mayat, mengecek mayat-mayat itu. Ia dikagetkan dengan suara kucing, lalu malah mencekam pun menjadi mimpi buruk bagi Puput. Puput berlari keluar, tetapi ia malah ditarik oleh sosok yang tak kasat mata sampai ia harus
peregang nyawa. Kembali pada Mila yang telah bertemu dengan ibunya Neng. Setelah selesai mengobati ibunya Neng, Mila pun pulang. Ternyata balik ya? Ia pulang sendirian guys, nggak dianterin sama Neng. Coba, apakah kalian berani pulang sendirian malam-malam? Waduh, Mila berjalan sendirian menyusuri kebun awi. Namun ia terasa berjalan di tempat itu saja. Mila mulai merasa ketakutan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Sampai ia berlari dan terjatuh, tak sadarkan diri. Sadar-sadar ia telah berada di rumah ditemani oleh Asep. Lalu tiba-tiba Mbak Gendis berteriak karena melihat Puput. Mereka semua mendatangi Mbak Gendis dan tak percaya melihat Puput yang telah tiada.